Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Asfiyah, NIM 19040260039. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer guna memenuhi tugas kuliah hermeneutika yang diampu oleh Bapak Muhammad Maknum ABH M.Kum. Nah, di sini saya akan membacakan rumusan masalah terlebih dahulu atau pokok yang akan dibahas. Nah, di sini saya mengambil dua. Yang pertama itu uh, akan berbicara mengenai riwayat hidup Hans-Georg Gadamer sendiri, dan yang kedua itu mengenai pemikiran hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Baik, langsung pada pokok pembahasan yang pertama itu riwayat hidup Hans-Georg Gadamer. Nah, beliau lahir di Marburg pada tahun 1900. Ia belajar filsafat di kota asalnya. Nah, dia belajar pada Nikolai Hartmann, Martin, dan juga dia belajar pada Bultmann. Nah, ini keistimewaan dari Hans-Georg Gadamer sendiri atau prestasi yang beliau dapatkan itu pada di umur ke-22 tahunnya atau pada tahun 1922 ia berhasil meraih gelar doktor filsafat. Nah, pada tahun 1929 atau 6 tahun setelah beliau memperoleh gelar doktor tersebut, beliau menjadi profesor. Nah, begitu keren kan? Nah, pada tahun 1937 sampai pada akhirnya dia menjadi tenaga pengajar di Heidelberg. Nah, selanjutnya pemikirannya secara umum itu dipengaruhi atau dilatar belakangi oleh fenomenologi. Banyak buku-bukunya yang memberikan interpretasi tentang filsuf-filsuf terdahulu. Nah, tradisi filsafat modern yang mengembangkan metode kuantitatif yang terutama dikembangkan oleh kaum positivisme logis pada abad ke-10 itu memang sangat menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Bahkan pada disiplin ilmu sosial, budaya, maupun ekonomi. Nah, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan pada abad tersebut, Gadamer itu menawarkan suatu metode hermeneutika yang terutama berkaitan dengan bidang-bidang sosial, humaniora, dan budaya. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yakni pemikiran dari hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Nah, Gadamer itu meyakini bahwa hermeneutika itu merupakan penyelidikan proses universal dari tindak pemahaman yang mengklaim sebagai hakikat kapasitas manusia sebagai sebuah tanda kutip ada. Nah, pemikiran ini tidak terlepas dari pemikiran Heidegger atau guru dari Gadamer itu. Nah, sikap yang paling fundamental dalam keberadaan eksistensi manusia itu ialah proses pemahaman, ya, pemahaman atau mengerti. Nah, dengan kata lain, mengerti itu ialah cara berada manusia tersebut, ya, sehingga perhatian Gadamer itu tidak hanya memusatkan pada suatu tugas filsafat atau teori hermeneutis saja, melainkan beliau Gadamer itu juga memusatkan semua tugas itu beliau perhatikan pada setiap tema filsafat atau satu segi tertentu, yaitu hermeneutika, ya. Nah, selanjutnya Gadamer itu memunculkan antitesis yang begitu ekstrim dengan hermeneutika filosofisnya bahwa upaya objektivitas akan menjadi kesia-siaan belaka bagi siapapun yang akan menafsirkan sebuah teks. Nah, sebab antara pengarang dan penafsir itu terjalin jurang tradisi yang tidak mungkin akan menyatu, serta penafsiran tak mungkin kosong. Nah, kan kalau misalkan mau menafsirkan teks itu antara pengarang dari teks itu, ya, pengarang dari sebuah naskah itu dengan penafsirannya itu kan melewati beberapa waktu yang jarak ya yang jauh gitu, terbentang waktu. Nah, dengan kata lain itu menurut Gadamer itu hermeneutika yang bisa dihidupkan dengan baik ialah subjektivisme interpretasi yang relevan dengan perandai-andaian, ya. Jadi perandai-andaian ini yang dibangun oleh historisnya di masa kini itu.
Nah, beliau juga menegaskan bahwa justru yang terpenting dalam jurang waktu itu ya, dalam jurang waktu antara penafsir dan pengarang itu dan tradisi itu adalah dialektika atau dialog yang produktif antara masa lalu dan masa kini. Nah, dan ini itu hanya bisa dimasuki oleh atau melalui bahasa gitu. Nah, di sini kerangka hermeneutika Gadamer itu secara kategoris itu ada dua pokok ya, pokok-pokok khusus. Yang pertama itu ada kebenaran sebagai yang tak tersembunyi. Nah, dan yang kedua itu adalah bahasa dan pemahaman. Yang pertama itu kebenaran sebagai yang tak tersembunyi. Itu gimana? Jadi obsesi merealisasikan kebenaran yang mengandung pengertian bahwa bagi Gadamer itu sendiri kebenaran itu dianggap atau dipahami sebagai ketersingkapan atau ketersembunyian. Nah, dari sini itu penyingkapan kebenaran itu harus mengacu pada tradisi, bukan pada metode-metode atau teori. Baginya juga, bagi Gadamer itu manusia itu mampu memahami karena ia mempunyai tradisi, dan tradisi itulah yang menjadi bagian dari pengalaman ya. Jadi sehingga tidak akan ada pengalaman jika tidak mengacu kepada tradisi, itu menurut Gadamer. Nah, selanjutnya yang kedua itu yakni bahasa dan pemahaman. Nah, dikarenakan bahasa merupakan endapan tradisi sekaligus medium untuk memahami, maka kebenaran yang tak tersembunyi itu juga harus dipahami lewat bahasa itu. Karena itulah Gadamer itu menjadikan bahasa sebagai isu sentral hermeneutisnya. Nah, dengan pemahamanan tersebutlah Gadamer itu mendefinisikan bahasa bukan sebagai suatu yang tertuju pada manusia, melainkan pada situasi. Nah, kata-kata untuk merumuskan suatu objek tidak boleh dilakukan oleh sewenang-wenang atau sembarang, tetapi juga harus mengacu atau selalu mengacu pada objek yang bersangkutan, dan harus ada kesesuaian antara dalam rangkaian sebelum-sebelumnya gitu. Nah, hal yang paling layak dikemukakan di sini itu ialah persyaratan praandai-andaian bagi seseorang yang ingin melakukan suatu pemahaman atau interpretasi, sehingga kemudian terbangunlah dialog atau dialektika ya, antara penafsir teks dan penafsirannya, atau pengarang dan penafsirannya gitu. Nah, di sini yang pertama itu ada praandai-andaian ya. Nah, jadi Gadamer itu tidak menampik kontribusi hermeneutika romantik ala Dilthey. Nah, meskipun tidak menabung kritik-kritiknya. Nah, Gadamer itu berbeda secara ekstrim dalam konteks praandaian ini. Nah, kalau misalkan dari Dilthey itu begitu terobsesi untuk memunculkan suatu pemahaman atau interpretasi yang betul-betul objektif, sehingga terhadap otoritas teks dan penciptanya, sehingga itu dia menegadip praandai-andaian itu bagi siapapun yang akan menginterpretasikan dalam sebuah teks. Nah, namun itu kan menurut Deltai. Sedangkan menurut Gadamer itu sendiri, itu beliau sangat meyakini bahwa menghilangkan praandaian ini sama dengan mematikan pemikirannya. Nah, ia tidak mengimpikan hermeneutika bertugas menemukan arti yang asli pada suatu teks. Nah, namun menurutnya itu interpretasi itu tidak sama dengan pengambilan suatu teks ya. Jadi beliau mencari dan diletakkan di dalamnya oleh si pengarang tersebut. Terus yang kedua itu ada dialektika atau dialog. Nah, di sini bekal historis dalam aplikasi hermeneutika Gadamer itu meniscayakan proses dialektis atau dialog. Nah, proses dialog itu adalah cakrawala ya. Cakrawala teks menyediakan pernyataan bagi penafsir, dan penafsir itu dengan cakrawalanya sendiri menimbulkan pertanyaan yang lain lagi, peristiwa dialogis di mana pertemuan antara pertanyaan itu dan jawaban itu merupakan pemicu bagi munculnya suatu pemahaman. Nah, peristiwa ini biasanya itu disebut dengan peleburan cakrawala tersebut. Nah, pembahasan yang selanjutnya, yang pokok intinya yaitu hubungan antara kebenaran dan metode ya. Jadi pencapaian kebenaran sebagai
sebagai produksi operasi hermeneutis terhadap suatu teks itu harus melampaui metode-metode. Nah, Gadamer itu sendiri memang tidak menafikan sekali kedudukan metode, namun beliau menandaskan bahwa kebenaran itu bukanlah suatu metode. Metode itu secara mutlak yaitu merupakan wahana pemahaman yang menghasilkan kebenaran seperti itu. Nah, kebenaran itu justru akan dicapai dengan jika batasan-batasan metodologisnya itu bisa dilampaui. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir itu penutup ya, kesimpulan daripada teori hermeneutika Gadamer itu sendiri. Jadi gerakan untuk memahami ada tidak tersembunyi berpijak pada tradisi. Nah, bahasa sebagai endapan tradisi sekaligus medium untuk memahami sehingga ada atau tidak tersembunyi itu difahami lewat dan dalam bahasa itu pula. Seperti itu. Jadi secara substantif itu pemikiran hermeneutika filosofisnya Gadamer itu berakar pada 3 poin, yaitu yang pertama itu ada peleburan bahasa ya, yang kedua itu ada pengalaman kultural, dan yang ketiga itu ada cakrawala historis dengan kesadaran subjektif. Nah, seperti itu pembahasan dari teori hermeneutika Gadamer. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Akhirul kalam, mohon maaf bila aku minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.